Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Salat sebagai penghibur atau penghias hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Yang artinya, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku pada salat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Betapa indah dan agungnya komunikasi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah komunikasi luar biasa yang mampu menimbulkan ketenangan hati, ketentraman hidup dan kedamaian jiwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi hati kita yang resah tidak berkembang ke hal-hal yang negatif yang tak diinginkan, yaitu dengan mengerjakan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Salat dapat menenangkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita yang sedang gundah gulana, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab apa? Dalam salat seseorang sejatinya tengah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya pernah berkata, dalam salat hati dan raga seorang hamba bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semua bagian tubuh dan hati hamba yang salat akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tenggelam dalam salatnya, ketika seorang sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Segala problem dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika salat dikerjakan dengan benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad dan dikerjakan dengan khusyuk serta menyerahkan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup majelis kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita kekhusyuan dalam salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, untuk orang tua asuh, untuk para donatur, untuk para pembina dan pengurus yayasan, untuk pengurus ponpes, untuk para jamaah dan untuk umat muslim dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
Berikanlah mereka hidayah agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepadamu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Berikanlah mereka rezeki yang halal ya Allah. Berikanlah mereka rezeki yang luas dan berkah, agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa, dan juga kepada perjuangan Islam. Berikanlah mereka kemampuan bisa bersabar ya Allah. Berikanlah mereka kemampuan bersabar, agar mereka bisa menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan yang qurrata ayun. Berikanlah mereka keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.